Nggak salah kan guys kata-kataku. Kalau kasusnya Nikita Mirzani itu nggak akan sebentar berakhirnya, pasti akan panjang, merembet kemana-mana, ya kan, nggak habis-habis pokoknya. Ada aja. Itulah aku bilang. Namanya kita melawan kebenaran, melawan uang, ya kan. Salah pun kita, salah pun dia misalnya. Yang penting ada uang. Salah kau, ada uang. Ada uang bisa kita benarkan. Kalau kau salah tapi nggak ada uang, ya udah, salah aja udah. Pihak DRG tidak mau hadir di mediasi kalau Nikita Mirzani itu nggak membawa uang sebesar 504 M. Itu kalau misalnya uang tuh ada, Bun, misalnya 504 M itu kalau dibawa ke ruangan mediasi itu nggak ada mediasi lagi, isinya uang semua. Nggak muatnya, kan banyak duitnya itu. Kayak mana mau mediasi lagi? Hah? Nggak ada aja. Tapi pandai ya, itu alasan dia, sengaja dia menuntut uang yang mungkin sebesar itu, ya kan, supaya mungkin dia berpikir Nikita Mirzani ini nggak sanggup, ya kan, nggak akan ada dia uang sebanyak itu, ya kan. Nah, jadi nanti itu bisa jadi alasan dia di saat panggilan mediasi mungkin kan. Nah, ada alasan dia, kalau Nikita nggak membawa uang 504 M, saya nggak akan hadir di acara mediasi. Mungkin itulah jadinya. Udah dirancang gitu loh guys. Nah, paham-paham lah, ya kan. Nggak salah kan guys kata-kataku. Kalau kasusnya Nikita Mirzani itu nggak akan sebentar berakhirnya, pasti akan panjang, merembet kemana-mana, ya kan, nggak habis-habis pokoknya. Ada aja. Itulah aku bilang. Namanya kita melawan kebenaran, melawan uang, ya kan. Salah pun kita, salah pun dia misalnya. Yang penting ada uang. Salah kau, ada uang. Ada uang bisa kita benarkan. Kalau kau salah tapi nggak ada uang, ya udah, salah aja udah. Tapi kalau kau ada uang, ya bisa kita benarkan walaupun kau salah. Kuasa hukum Nikita Mirzani angkat bicara terkait masalah yang terjadi di ruang mediasi. Kita tahu bersama bahwa kuasa hukum RG keluar dari ruang mediasi, padahal mediasi masih berjalan dan belum selesai. Kemarin gue udah bahas ya terkait alasan yang disampaikan oleh pihak RG kenapa mereka bisa sampai keluar dari ruang mediasi. Nah, sekarang penjelasan dari pihak Nikita Mirzani nih. Mereka mengatakan bahwa sehari sebelum mediasi berlangsung, mereka sudah menginformasikan ke mediator yang bertugas untuk disampaikan ke kuasa hukum RG atau ditanyakan apakah ada kepastian bahwa RG akan hadir karena mereka butuh untuk mengurus proses menghadirkan Nikita Mirzani dan Mail. Nah, mereka juga mengatakan bahwa itu nggak mudah karena sekarang Nikita kan ada dalam tahanan. Jadi mereka ini butuh benar-benar kepastian. Tapi malah yang ada tidak ada kepastian informasi dari pihak RG. Makanya jadi mereka yang hadir dalam mediasi tanpa kehadiran Nikita Mirzani dan Mail. Pada saat mereka bertemu dengan pihak RG, ya ditanyainlah sama pihak RG mana Nikita Mirzani dan Mail. Tapi selain mereka bertanya, ada narasi-narasi yang menurut pihak Nikita Mirzani gak sejuk lah. Makanya pihak Nikita akhirnya menyampaikan bahwa pihak RG tidak punya legal standing dalam mediasi. Karena surat kuasa menurut PH-nya Nikita ini itu jauh berbeda. Pihak Nikita juga mengatakan mungkin karena perkataan itu dan mungkin pihak RG juga merasa malu atau bagaimana, tiba-tiba pihak RG teriak keluar dari ruang mediasi dan tanpa ada izin dari mediator. Aduh, kayaknya gue rasa mereka ketuker deh. Nikita kan orangnya barbar ya, tapi kuasa hukumnya malah lebih tenang, lebih santai. Terus kalau menjelaskan tuh kuasa hukum Nikita tuh pelan, lembut. Bahkan gue jadi mudah mengerti gitu. Nah sebaliknya, RG kan yang gue tahu ya, yang gue sering lihat, dia kan orangnya nggak barbar ya. Tapi kuasa hukumnya tuh barbar banget ya.
plus emosian banget kayaknya. Sampai akhirnya tuh gue bertanya gitu, kemana etika hukum ya? Kok bisa ya dengan gampangnya keluar dari ruang mediasi, sedangkan mediasi dalam keadaan sedang berlangsung dan tanpa izin pula gitu. Terus nggak dipermasalahin sama aparat. Gimana menurut lo? Bener kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam advokat ya. Jadi Bang Sahar lagi mengkaji kembali tentang gugatan pihak Reja Gladys ya. 504M. Tentunya di sini perlunya pihak Reja Gladys mengkaji ulang tuntutan itu. Karena tidak ada dasar yang signifikan dan tidak ada dasar yang bisa menjadi acuan untuk pokok pikiran di dalam perkara PMH ini ya. Jadi Bang Sahar di sini menilai bahwa ini adalah sebuah pemerasan sebenarnya terhadap Nikita Mirzani. Karena tidak ada dasar dan secara mendasar atau bisa dijadikan sebagai pokok pikiran ya. 504M itu dari mana gugatan itu, dengan dasar apa gitu ya. Nah, karena Nikita Mirzani itu tidak pernah merugikan Reja Gladys. Proses berkepanjangan di dalam proses hukum itu memang sudah ditentukan oleh penyelenggara hukum yang ada di pengadilan. Tetapi justru sebaliknya adalah bahwa Nikita Mirzani lah yang rugi dalam persoalan ini, sehingga wajar saja menuntut sebanyak apa yang ada di dalam tuntutannya 224 miliar tersebut itu ya. Jadi perlu kita pahami di sini rekan-rekan bahwa hukum itu adalah sebuah logika ya. Hukum itu independen, berdiri sendiri. Jadi di dalam kajian hukum dan proses itu tentunya kita harus bisa mengendalikan sesuatu dengan sebuah kesesuaian ya. Yaitu artinya bahwa segala teori-teori hukum dan referensi hukum bisa diselingkuhkan dan bisa diselaraskan ya. Bukan justru harus membuat sebuah celah yang lucu atau membuat celah yang tidak masuk akal gitu ya. Jadi Bang Sahar kembali mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah pemerasan ya. Masuk dalam unsur pemerasan karena tidak ada dasar, seenaknya saja mencantumkan nilai gugatan tersebut ya. Jadi kembali Bang Sahar bahwa Nikita Mirzani ini adalah korban ya, korban dari persoalan ini sehingga berupaya ya, bagaimana keadilan itu ada ya, bagaimana Nikita Mirzani di dalam persoalan ini bisa di lain sisi memanfaatkan momen untuk mencapai sebuah keadilan di sini. Tentunya masih banyak upaya-upaya hukum yang harus dilakukan. Ya seperti gerasi maupun amnesti. Begitu juga dengan PK ya. Masih banyak yang harus bisa dilakukan. Tetapi menurut Bang Sahar ya sambil proses vonis ini keputusan pada sidang vonis ya sambil melakukan upaya-upaya hukum ya paling tidak mengatakan bahwa Nikita Mirzani itu bukanlah seorang pemeras sehingga diselingkuhkan atau diselaraskan kepada pasal undang-undang ITE. Ada pengancaman di situ. Jadi unsur pengancaman itulah yang menjadi delik untuk di dalam pemerasan tersebut. Jadi rekan-rekan yang mendengarkan petisi saya ini bahwa pihak Reja Gladys itu adalah pemeras ya. Bukan justru Nikita Mirzani yang melakukan pemeras. Karena kenapa? Dari awal juga ada namanya kesepakatan ya
Sehingga muncullah beberapa persoalan dari persoalan 4 miliar sehingga melebar dan meluas. Muncul gugatan Reja Gladys sebanyak 500 miliar. Ya, Bang Sahar menilai ini adalah unsur daripada pemerasan. Oke, salam Bang Sahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, salam waras, dan salam advokat.